Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat mengajak diri khatib pribadi dan khususnya kepada para jamaah Jumat sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan ini kita masih berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab 1443 Hijriah. Salawat serta salam tak luput dan tak lupa juga kita sepanjatkan selalu kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di yaumil kiamah nanti kita mengharapkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain. Di antara bulan-bulan yang lainnya juga menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah dan Zulqa'dah. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah maklum bahwa kita semua telah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW dalam memperhatikannya bulan Rajab sampai membacakan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana, yang artinya ya Allah ya Tuhanku, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebagian ulama berkata,
Rajab syahrul zar'i, wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Buniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah kemuliaan, Ra adalah dari makna rahmatullah, yaitu kebaikan Allah. Jim adalah makna dari kata judullah, yang artinya kemudahan dari Allah. Dan Ba adalah birrullah, yang maknanya yaitu kebaikan dari Allah. Dan maksudnya daripada Rajab yang ada pada huruf-huruf ini, mulai awal hingga akhir dari bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan 3 anugerah kepada kita semua, yaitu yang pertama adalah limpahan rahmat, dan yang kedua kemudahan dalam segala hal, dan yang ketiga kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Maka dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah, puasa, dan lain sebagainya. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kisah yang telah masyhur pada bulan Rajab yang terdapat monumental Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, terdapat 2 kalimat Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dari Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 waktu dalam 1 hari. Nabi pun menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umatmu ya Nabi tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi 10 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengatakan sebagaimana yang pertama, bahwa kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali. Dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad kembali lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa kisah dan hikmah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sahih, sangat jelas dan eksplisit. Disebutkan dalam Al-Quran
sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali. Meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab seseorang dapat tersesat ketika hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikiran yang hanya membanggakan akalnya dan mengesampingkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan, maka setiap ajaran dalam agama tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Pola pikir yang demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu disifati dengan awwalu man qasad dini bi ra'yihi, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Lalu hikmah yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, beliau dibedah terlebih dahulu dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau memiliki sifat maksum, yaitu terbebas pada dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Simtuturan Al-Habib Ali Al-Habsi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi Muhammad SAW, tetapi agar hati yang suci menjadi semakin suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Karenanya apabila kita sholat harus dimulai dari pakaian, tempat dan hati yang suci serta khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selain amalan kesunahan berpuasa, pada bulan Rajab ini juga merupakan momentum yang tepat untuk bertaubat dan dari berbagai maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bab 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amalan baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Lalu yang kedua dan ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa, kesalahan. Dan ketiga syarat tersebut harus dilaksanakan agar taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung mendapatkan ridho, kemampuan dan kesempatan untuk melakukan amal soleh dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadil mu'minin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa
وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، وأمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على البلاء، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.